di mana kami merayakan 2000 tahun yang lalu Engkau lahir bagi di dunia ini. Engkau Tuhan datang untuk menyelamatkan setiap kami, menebus setiap dosa-dosa kami Bapa. Sebab itu di pagi hari ini kami bawa syukur sembah kami. Kami mau masyurkan, kami mau tinggikan, kami mau memuliakan, kami mau menghormati, kami mau menyenangkan hanya Yesus, Raja di atas segala raja. Biar kami percaya di hari Natal ini ada urapan Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada lawatan Tuhan yang dahsyat terjadi. Sehingga hari Natal ini bukan yang biasa-biasa saja yang kami persembahkan Tuhan. Seperti gembala-gembala yang mempersembahkan emas, kemenyan dan mur, demikian kami Bapa. Kami bawa korban syukur yang terbaik di hadirat-Mu, sehingga ini boleh menjadi dupa yang berbau harum. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah Engkau dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami akan mengalami suatu perjumpaan yang indah bersama Engkau. Kami akan melawat Tuhan dengan luar biasa, karena ada hadirat Tuhan yang dahsyat. Kami berjanji biar ibadah pagi hari ini semua tentang Tuhan Yesus. Dan kami habiskan ibadah di pagi hari ini, ibadah hari Natal 25 Desember 2020, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk umat Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau datang kembali di hadirat Tuhan. Kita mau bawa sembah, syukur, kekaguman hanya kepada Yesus Tuhan. Sebab Engkau sungguh indah Tuhan. Oh, terima kasih kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Sungguh indah tiada taranya, mulia
Kami kagum padamu Yesus. Anugerah-Mu Tuhan, kami menikmati kasih setia-Mu sampai detik ini. Kami tidak kekurangan sesuatu yang baik Tuhan, karena kami punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Kami punya Allah yang luar biasa, menopang kami sampai detik ini. Terima kasih. Gembala kami yang baik, menuntut setiap jalan-jalan kami Tuhan, padang rumput yang hijau Tuhan. Kau memelihara hidup kami sampai detik ini Tuhan. Kau pelihara kami dengan sempurna saja. Kenapa kami balas kasih-Mu Tuhan? Kenapa kami balas cinta-Mu? Selain puji dan sembah, mari datang dengan penuh syukur di hadapan Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita beri yang terbaik bagi Yesus. Sesuatu yang berbeda kita berikan bagi Yesus sebagai balas syukur dan sembah-Mu bagi Dia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Kami berikan hati kami bagi hari ini. Kami bawa setiap hati kami untuk syukur di hadapan. Maka besar jumlahnya untuk kami hitung setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu lebih dari ini. Anugerah-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang baik. Kita sembah Dia, kita kagumi Dia pagi hari ini. Kita hormati Dia, kita bawa cinta kita pada Yesus Kristus Tuhan.
kami renungkan Tuhan, baikan-Mu, anugerah-Mu terlalu banyak jumlahnya untuk kami hitung. Kasih setia-Mu yang tidak pernah habis-habis kami nikmati sampai detik ini. Apapun keadaan kami pagi hari, takkan mengubahkan hati kami untuk mengasihi Kau, untuk mencintai Kau Tuhan. Raja kami yang layak diagungkan, Kau Raja yang layak, Kau kami yang layak terima pengagungan. Mari Bapak Ibu Saudara saja kita bantu. Saudara boleh mengangkat tangan dan mengagungkan Dia pagi hari. Dia satu-satunya Yesus, Raja di atas segala raja, yang layak terima segala penghormatan. Dia diagungkan, Dia diagungkan. Pujinya Dia diagungkan selamat. Aku puji Ya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersuka cita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Sorak-sorai kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Saudara, sekali lagi lihat kiri kanan muka belakang, kasih senyum yang penuh dengan sukacita. Amin. Semua bersukacita di hari Natal ini. Amin. Sebab ya Yesus Raja kita sudah menebus dosa saya dan saudara. Dia lahir untuk menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Mari kita bersukacita pagi hari ini. Haleluya. Yesus sudah lahir buat saya dan saudara. Sebab itu mari kita bersukacita. Sorak-sorak bagi Yesus. Dia lahir untuk kami.
sukacita pagi hari ini, amin. Sekali lagi, tapi sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, di pagi hari ini kita bersukacita. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Allah. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Waktu kau gembala, jaga dombanya, terpancar dari langit cahayamu. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Allah. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan. Saya mau dengar saudara-saudara. Hai. Lebih keras lagi saudara. Saya mau dengar kaum pria. Hai, siarkan di gunung. Semua kaum pria. Haleluya. Semua kaum wanita lebih keras. Hai, siarkan. Mana suaranya semua kaum wanita? Nah, siarkan di gunung dan di mana jua. Siarkan di gunung. Siarkan ya Yesus Tuhan. Haleluya. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Waktu kau gembala, menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Allah, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Kita siarkan Yesus Kristus lahir menyelamatkan saya dan saudara, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk dan kita akan mengikuti perform dari anak-anak sekolah minggu.
You're the source of my joy. Every day, in every step, God with me, I'm not afraid. 'Cause Jesus, you're the source of my joy. Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Whoa. Jump to the
Ya, sekali lagi kita beri tepuk tangan, pujian buat anak-anak sekolah minggu. Mereka lah generasi penerus gereja kita, amin. Puji Tuhan. Diberkati anak-anak sekolah minggu, Kids Betani Tonsea. Dan mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan hati kita. Kembali kita akan diberkati di tahun ini, di hari Natal ini, lewat kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kaulah terang ilahi bagi kami, Kaulah penyelamat bagi kami, Yesus. Yang jadi harapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan, haleluya.
Hari ini kami memperingati kelahiran-Mu, Tuhan Yesus Kristus, di kota Bethlehem. Engkau lahir di tempat yang sederhana, untuk menyelamatkan kami umat manusia karena kasih yang besar. Kami bersyukur kepadamu di tahun 2025 ini kami boleh merayakan Natal, kelahiran Yesus Kristus yang boleh lahir tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kami dari semua dosa-dosa kami, menyelamatkan pribadi kami, menyelamatkan keluarga kami, menyelamatkan bangsa kami, bahkan seluruh dunia yang mau percaya kepadamu, yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kepada mereka Engkau memberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah, kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, kami bersyukur kepadamu. Dalam ibadah ini kami mau membaca firman-Mu, merenungkan dalam pemberitaan firman. Biarlah Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasia firman, bukakan bagi kami sehingga dalam perayaan Natal dan sekaligus pada hari-hari terakhir di tahun 2025 ini, kami boleh merenungkan kasih Tuhan, kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan, sehingga memasuki tahun yang baru nanti kami tidak akan diliputi oleh rasa takut, khawatir, ataupun kecemasan, tetapi kami diliputi dengan pengharapan, keyakinan iman bahwa Tuhan yang sudah menyertai kami di sepanjang tahun 2025 ini. Dalam berbagai macam tantangan, pergumulan, suka duka kami lewati, kami tahu ada tangan Tuhan yang tetap menyertai kami. Ada tangan Tuhan yang selalu menolong kami ketika kami sedang dalam kebutuhan-kebutuhan, membutuhkan pertolongan daripadamu. Engkau selalu mengulurkan tangan-Mu dan memberkati kami, bahkan membawa kami dalam rencana-Mu Tuhan yang mulia. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Kami mau siapkan hati kami untuk terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara. Salam sejahtera buat kita semua, shalom. Selamat hari Natal. Hari ini kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus di tahun 2025 ini. Sudah begitu banyak ibadah-ibadah perayaan atau biasa disebut Pranatal yang sudah kita adakan, bahkan kita juga sudah melaksanakannya pada tanggal 17 Desember yang lalu. Dan puji Tuhan kita boleh mengalami pertolongan Tuhan sehingga perayaan Natal luar biasa Tuhan menyertai. Dari persiapan sampai pelaksanaan acara, cuaca sangat mendukung, bahkan tidak ada gangguan yang berarti, listrik tidak padam, dan bahkan banyak sekali yang hadir, sehingga tempat ini sudah dibuat 10 sebelah kiri, 10 sebelah kanan, sehingga 20 orang bilang satu ray, dan kira-kira sekitar 15 atau hampir 20 deretan kursi sampai di lobi dan juga sampai di luar ya. Bahkan anak-anak sudah di luar terus, tinggal mereka mau tampil baru masuk. Jadi penuh saudara, dan kita menyiapkan 350 kepala, tapi ternyata yang hadir kira-kira 400 orang. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan.
Makanan tidak kurang, makan cukup, bukan saja cukup tapi masih lebih, saudara. Masih panitia masih boleh pulang bawa berkat-berkasnya, berkat-berkat daripada kelebihannya makanan yang disediakan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah turut ambil bagian, baik dalam menopang dalam doa, juga memberikan dana. Kita juga sudah bagikan berkat buat hamba-hamba Tuhan, karena mereka dari jauh, ya cukup banyak yang maju, sehingga bingkisan Natal hampir tidak cukup. Ya, puji Tuhan, envelopnya cukup, saudara. Ya, puji Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Dan saya merenungkan ini sebagai suatu momentum bagi kita untuk kita masuk kepada apa yang Tuhan rencanakan lebih lagi. Ya, Dia yang memulai sebuah pekerjaan yang baik. Dalam kitab Filipi pasal 1 ayat yang ke-6 mengatakan, Dia akan meneruskannya sampai sempurna. Katakan amin. Saya percaya juga Tuhan sudah menyertai saudara. Saya percaya Dia tidak akan membiarkan saudara. Yang penting engkau tetap setia dan tetap percaya kepada Tuhan, beribadah kepadanya, maka janji-janjinya pasti akan digenapi. Kita akan baca bersama-sama dalam kitab Injil Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Pas hari ini kita membaca. Kami sudah selesai dengan pembacaan tahunan. Jadi Alkitab Perjanjian Lama sudah mulai dari kitab Kejadian lagi. Jadi belum sampai akhir tahun kami sudah selesai. Dan kita sudah tadi baru baca Matius pasal 2 tadi. Karena kami ambil komitmen tiap hari itu di Perjanjian Lama kami baca minimal 2 atau 3 pasal. Bahkan kalau pendek bisa sampai 5 pasal. Lalu di Perjanjian Baru kami ambil 1 pasal. Kalau saudara tiap hari baca 1 pasal di Perjanjian Baru, sebelum bulan November sudah selesai. Ya, yang penting konsisten, tiap hari baca 1 pasal saja di Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama cukup panjang sehingga kami harus ambil 2 minimal. Kalau panjang, ya seperti kitab Yeremia itu ada yang panjang sampai 60-an pasal, ada yang sampai 100 pasal. Itu kami 2 pasal saja. Tapi kalau cuman 10 seperti di Mazmur, banyak pasal-pasal pendek, kita baca sampai 5 pasal, saudara. Jadi itu melatih kita tiap hari. Sudah berapa tahun kami melakukannya bersama-sama sekeluarga. Kalau kami berpisah, tetap pergi ke Bandung atau kemana, tetap kita tidak putus untuk tetap membaca Alkitab. Karena itu komitmen dan kita konsisten dengan apa yang kita komitmenkan, supaya kita diberi makan tiap hari oleh firman Tuhan. Soal kita mengerti atau belum mengerti itu soal lain, tapi lakukan saja, baca saja firman Tuhan, dengar firman Tuhan, dan tiap hari pasti Tuhan akan menuntun kita dengan kebenaran-kebenaran. Katakan amin. Ada yang sudah menyelesaikan sepanjang tahun ini, selesai baca Alkitab seluruhnya 1 tahun? Ada? Oh ada, 1, ada lagi? Baru 1? Selain saya dengan Ibu Gembala, ada yang lain? Elisa sudah? Oh belum. Puji Tuhan. Ke depan coba saja. Jadi 3 pasal itu yang kami lakukan. Minimal 2 pasal atau 3 pasal. Perjanjian Lama 1 pasal saja 1 hari. Perjanjian Baru. Tuhan memberkati. Kita baca, bangkit berdiri bersama-sama Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Kita bergantian baca ayat ini. Saya baca ayat 1, sudah baca ayat 2. Ayat terakhir kita baca bersama-sama. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi,
Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur, 12 sama-sama. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Terpuji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini pembacaan sudah sering kita dengar di momen Natal ya. Walaupun di tahun ini kita fokus kemana-mana, kita dengar semua hampir seragam, baik di gereja GBI bahkan mungkin dari gereja lain, itu tentang Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tetapi kita tahu bahwa ayat-ayat yang kita baru baca ini adalah lanjutan daripada peristiwa kelahiran Yesus yang ada di pasal 1 ya, mulai ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Nah, dalam pembacaan ini kita melihat bagaimana para Majus ya, orang-orang Majus yang datang dari, kira-kira mereka datang dari negeri Persia. Persia adalah kalau sekarang itu Iran dan sekitarnya ya. Itu kalau di timur. Istilah di timur itu berarti mereka cukup jauh perjalanan. Kita tahu baru saja tahun ini kita menyaksikan perang antara Iran dengan Israel ya. Dan betapa susahnya untuk menembus dengan jarak yang jauh ya. Dengan pesawat terbang harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, kira-kira ya berapa kilometer ya? Sekitar 1000 kilometer. Ya, 1000 kilometer lebih untuk bisa sampai ya. Jadi karena harus melewati beberapa negara termasuk Yordania dan beberapa negara yang lain. Tetapi mari kita belajar bersama-sama bagaimana orang-orang Majus ini kemudian mencari Yesus, berusaha untuk mencari Yesus. Dan kita belajar bagaimana mereka dari kehidupan atau dari apa yang dilakukan oleh para Majus ini, kita belajar bagaimana kita hidupnya harusnya sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus, harusnya kita mengutamakan Kristus ya. Hidup mengutamakan Kristus ya. Saya tidak akan panjang saudara karena ini gabung dengan anak-anak sekolah minggu ya. Jadi saya usahakan secepatnya untuk menyelesaikan firman ini untuk menyampaikan kepada saudara. Nah, poin selanjutnya kita lihat bersama-sama bagaimana iman yang sejati. Lanjut ya. Iman yang sejati itu selalu bergerak menuju Kristus, mencari, menyembah dan memberi yang terbaik baginya. Perjalanan panjang para Majus memberikan teladan kepada kita tentang hidup yang mengutamakan Kristus dalam segala hal. Karena kita sudah ditebus, sudah menjadi milik Kristus, harusnya kita menjadi orang-orang yang selalu mengutamakan Kristus. Ada pujian-pujian yang sering kita nyanyikan bahwa Kaulah segalanya di dalam hidupku. Itu menunjukkan bahwa Kristus adalah segalanya dalam hidup kita. Katakan amin.
Atau mungkin ada pujian yang lain yang berkata, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku harapkan, satu-satunya. Kristus harus jadi fokus kita untuk menyenangkan Dia, ya. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus dalam tidak perlu ditampilkan, tapi saya kutip saja dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20 bahwa kita sudah ditebus dan harganya sudah lunas dibayar. Kita menjadi bait Roh Kudus dan kita sudah ditebus dan lunas dibayar. Dengan apa? 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 mengatakan, kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi kita ditebus dengan darah yang mahal, darah Kristus Yesus. Konsep Alkitab tentang darah itu nyawa, ya, nyawa, saudara, nyawa daripada segala makhluk termasuk manusia ada di dalam darah. Makanya kita bukan lagi milik kita, tapi kita adalah milik Kristus. Saudara dan saya adalah milik Kristus, makanya Dia harus mendapat prioritas utama di dalam hidup kita. Kita harus mengutamakan Dia, ya, lebih daripada yang lain, ya. Semua yang lain akan bisa lenyap. Suami, istri, anak-anak, orang tua, satu saat kita akan berpisah, ya. Walaupun juga suami istri tetap satu saat akan berpisah ketika maut menjemput. Tetapi dengan Kristus kita akan tetap bersama-sama sampai selama-lamanya. Katakan amin. Ya. Alkitab mengatakan bahwa demikianlah kita akan bersama-sama dengan Kristus sampai selama-lamanya. Dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-17. Waktu kita sudah dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, akan selama-lamanya bersama-sama dengan Kristus. Oke, jadi saudara, kita belajar bersama-sama dari para Majus. Ada 3 hal yang penting bagaimana ya para Majus ini menjadi contoh bagi kita, bagaimana mereka mengutamakan Kristus. Yang pertama, mencari dengan tekun. Mereka yang mencari Kristus dengan tekun, hati yang sungguh-sungguh pasti akan menemukannya. Saya percaya kita sudah memiliki Kristus. Kristus sudah ada dalam diri kita. Kata mencari ini adalah menunjukkan tentang sikap hati kita yang lapar dan haus akan Tuhan. Dapatkah kita berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup karena percaya di dalam Kristus Yesus? Dapatkah kita berkata seperti itu sekarang ini? Mungkin sudah bilang, aduh belum, Pak Pendeta. Kenapa? Perlu usaha pencarian. Memang kita sudah diselamatkan, Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, Roh Kristus sudah ada dalam diri kita. Tapi kita harus terus mencari Dia. Apa yang kita perlu cari? Kebenaran, firman, nilai-nilai kerajaan Allah, kehendaknya secara praktis dalam hidup kita hari demi hari. Itu mengutamakan Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia, firman Tuhan katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lanjut, maka semuanya akan ditambahkan. Tapi pertanyaannya, orang Kristen sekarang ini kebanyakan cari yang mana dulu? Ya, semuanya atau kerajaan Allah dulu? Ya kan? Ya, kebanyakan orang mencari yang tambahan itu, semuanya itu. Karena itu dicari oleh bangsa-bangsa. Ya. Maka ada lagu sekolah minggu mengatakan, apa yang dicari orang apa? Doi. Donat. Kalau Natal ini apa yang dicari anak-anak? Apa? Donat. Tenang anak-anak rebana, Ibu Gembala barangkali ada donat. Tapi itu bukan yang terpenting. Kita perlu
perlu uang, tapi uang bukan segala-galanya. Katakan amin. Kristus harus menjadi segala-galanya bagi kita. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi dia. Dia harus menjadi segala-galanya bagi kita. Kita bekerja kita harus rajin. Tetapi harusnya kita mengutamakan Tuhan lebih dahulu. Mencari Tuhan, awali hari hidup saudara bersama dengan Kristus. Setiap hari ada saat teduh saudara, memuji, menyanyi satu pujian. Kalau engkau belum bisa mungkin menyembah dalam roh, tidak apa-apa, nyanyikan lagu-lagu rohani ya. Nyanyikan lagu-lagu rohani itu diciptakan bukan hanya asbun, asal bunyi saudara, tapi itu punya makna. Ada pengalaman-pengalaman yang dialami oleh pencipta atau pengubah lagu itu, yang kemudian dia melahirkan sebuah gubahan lagu. Dan saya banyak diberkati dengan lagu-lagu yang menguatkan, meneguhkan saya. Satu contoh, lagu yang biasa dulu saudara, sejak waktu saya mengalami tantangan pergumulan, saya selalu menyanyikan lagu "Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa." Lagu itu menguatkan saya di tahun-tahun 2009, 2010, 2011 ya. Bahwa dalam segala perkara, dalam segala hal, Tuhan itu punya rencana dalam hidup kita. Katakan amin ya. Jadi waktu kita menyanyi, berdoa, bersyukur kepada Tuhan, kadang-kadang kita merasakan hadirat Tuhan itu begitu dekat. Tapi jangan pikir bahwa kalau tidak rasa hadirat Tuhan, Tuhan tidak hadir. Tidak. Tuhan itu bukan soal perasaan, tapi Tuhan itu soal keyakinan iman saudara. Karena di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Satu saat kami mengalami pergumulan yang luar biasa tahun 2005 ya. Kesaksian kami bahwa bagaimana kita mencari Tuhan saudara. Kami waktu itu ada di Surabaya, di sama-sama Colin waktu itu, dari kita pergi lebih dahulu, itu acara SPGI ya, di gereja terbesar di Surabaya. Kami ada di hotelnya waktu itu, sudah dari Jember, kami ada di situ. Lalu ada lagu yang biasa dinyanyikan oleh Ruga juga David waktu masih di Winangun dulu. Bagaimana lagu itu sangat memberkati kami ya. Arti kehadiran Tuhan ya. Arti itu sangat memberkati kami. Waktu kami nyanyi, kami terharu, kami nangis akan anugerah Tuhan, akan kebaikan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mencari Tuhan dengan tekun. Nyanyikan puji-pujian, nyanyi bagi Tuhan, bersorak bagi Tuhan ya. Cari Tuhan dengan tekun lewat doa, pujian, penyembahan, dan firman Tuhan ya. Jangan pernah lalukan atau melalui satu hari tanpa engkau bersyukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam saat teduhmu pagi hari ataupun juga pada malam hari atau siang hari. Luangkan waktu saudara ya. Karena itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang tekun mencari Tuhan. Orang Majus selanjutnya, orang Majus menempuh perjalanan jauh demi menemukan sang raja. Itu saya sudah katakan tadi, kalau 1000 kilometer, kalau daratan dari Sulawesi Utara, Manado, itu kalau sampai Makassar kira-kira segitu, 1000 kilometer. Kalau naik darat saudara, lewat kendaraan darat, mobil, kira-kira 2 hari, mungkin 3 malam, atau 3 hari 2 malam ya, seperti itu. Nah kalau perjalanan naik unta, iya kan, naik unta, maka paling kurang itu sekitar ya 1 bulan lah perjalanan itu.
Kalau jalan seperti unta, unta memang binatang yang tinggi, besar, saudara, tetapi ya kan dia tidak lari seperti kuda. Ya. Jadi mungkin larinya lebih cepat sedikit dari manusia, ya begitu, saudara. Jadi mungkin 1 bulan atau mungkin lebih. Ya. Mereka belum ada Google Map, tapi Tuhan kirim Google Map-nya. Ya kan, lewat apa? Lewat bintang yang mereka lihat, menuntun mereka bergerak. Waktu itu mereka bergerak, bintang itu bergerak, mereka ikut. Bahkan sampai mereka sudah bertanya-tanya kepada orang-orang yang ada di Yerusalem, bahkan menghadap Herodes. Ya, mereka tanya di mana dia dilahirkan. Mereka bilang itu di Bethlehem. Ya. Dan kemudian waktu mereka keluar dari Herodes, mereka lihat lagi bintang itu bersinar dan menuntun seperti cahaya yang bulat begitu, menuntun mereka sampai mereka tiba. Saya percaya, saudara, ada pengertian di sini bahwa kalau kita mencari Tuhan, Tuhan akan menerangi hati pikiran kita dan kita akan menemukan Tuhan pada tempat yang tepat, tidak salah. Artinya kalau Google Map, saudara, itu masih bisa meleset, masih bisa meleset. Tapi kalau Tuhan yang tuntun, tidak akan pernah meleset. Katakan amin. Ya. Tidak akan pernah meleset. Mereka bukan mencari bayi yang bukan Yesus. Mereka tidak dituntun kepada bayi. Ada begitu banyak anak-anak yang lahir dan mungkin kira-kira 0 sampai 2 tahun pada waktu itu di Bethlehem. Tetapi Tuhan tidak pernah salah untuk menuntun. Langkah-langkah orang benar, dalam kitab Mazmur dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah mereka, sehingga kalaupun mereka jatuh ataupun sempat tersandung, tidak akan jatuh sampai tergeletak, tidak bangun-bangun, karena ada tangan Tuhan yang mengangkat dan menopang mereka, lalu mereka bisa bangkit berdiri. Ya. Jangan puas dengan pengetahuan tentang Yesus, tapi teruslah mencari perjumpaan pribadi dengannya. 3 hari lalu kalau tidak salah, saya waktu doa pagi kami nyanyikan mengenalmu secara pribadi, ya. Bukan hanya ku kagumi, kalau sini bukan hanya kita tahu, semuanya sia-sia saja, tapi apa? Bagaimana? Lanjut lagunya apa? Bagaimana kita mengenal pribadi Tuhan? Lebih lagi. Mungkin pasangan suami istri, saudara, ya. Apakah kita sudah mengenal seluruhnya kehidupan suami kita atau istri kita? Belum. Kita perlu mengenal lebih lagi. Ya. Lebih lagi. Kita perlu mensupport kalau ada yang kurang dan seterusnya. Dalam perjalanan waktu, pengenalan itu tidak pernah berhenti. Pengenalan pribadi. Tadi pagi kami baca kita perjanjian lama tentang silsilahnya Adam. Maka ada satu tokoh, keturunan bapak-bapak leluhur, yaitu Henok. Dia 300 tahun, tidak mencapai sampai 800 atau 900 tahun. Kenapa dia tidak umur panjang? Karena Alkitab mengatakan Henok itu bergaul pribadi dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, sehingga Tuhan tidak mengizinkan dia mati. Tuhan mengangkat dia. Jadi rapture yang pertama, pengangkatan yang pertama terjadi pada zaman bapak-bapak leluhur, yaitu Henok sudah diangkat. Percaya saudara, suatu saat kita akan, waktu Yesus datang, sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan bangkit, dan orang-orang percaya yang masih tinggal akan diubahkan untuk apa? Menyongsong Tuhan di angkasa, rapture. Jadi Alkitab sudah memberikan contoh-contoh. Ada orang-orang yang rapture. Ada yang mengatakan Musa juga mengalami rapture, karena ternyata tidak ditemukan di mana mayatnya atau kuburnya.
Hanya dikatakan Tuhan menguburkan dia, tapi tidak ada buktinya. Yang ketiga adalah Elia. Elia dijemput pakai kereta berapi, tidak mengalami kematian, saudara. Ya. Jadi saya percaya kalau kita mencari Tuhan secara pribadi, mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, bukan hanya dari pengetahuan kita, tapi kita mengalami sendiri dengan Tuhan. Waktu engkau susah, engkau berdoa dan berseru kepada Tuhan, engkau memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa, dan Tuhan menjawab. Itu seperti ayah dengan anak. Itulah pengalaman kita, pengenalan kita. Kita mencari Tuhan dengan tekun. Tiap hari kita mencari dan mengutamakan Dia. Yang kedua, saudara, bagaimana para Majus itu apa? Merendahkan diri dan menyembah. Di ayat 11, penyembahan sejati lahir dari kerendahan hati, bukan dari kebiasaan atau rutinitas belaka. Ya. Penyembahan, Alkitab mengatakan pada ayat yang ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu apa? Sujud menyembah. Di akhir khotbah ini kita nyanyikan pujian, hai mari berhimpun kita ke Bethlehem. Refnya mengatakan sembah dan puji Dia, atau mari menyembah Dia. Ya. Menyembah Tuhan, merendahkan diri. Penyembahan adalah simbol persembahan yang sejati, yang sungguh-sungguh kita betul-betul menghormati Tuhan, adalah simbol dari kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang rendah hati, yang sungguh-sungguh datang kepada Dia. Dan setiap orang yang melakukan itu, Tuhan tidak pandang dari suku, kaum, bangsa, bahasa manapun. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan kerendahan hati, Tuhan berkenan kepadanya. Katakan amin. Dalam kitab Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke, coba lihat saudara, saya bukakan satu ayat saja. Kisah Rasul pasal 10 ayatnya yang ke 20, ya, ayat yang 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya. Coba tampilkan. Lalu mulai, sama-sama kita baca. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa apa? Allah tidak membedakan orang. Ayat yang ke-35. Setiap orang dari mana? Dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Cornelius adalah seorang perwira, tapi dia belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mencari Tuhan, dia menghormati Tuhan, dan dia berdoa setiap hari. Dia berdoa, dan satu waktu dia berdoa dan Tuhan datang melalui malaikat kepadanya, sehingga kemudian Petrus mengambil kesimpulan. Dan ini menjadi satu penyataan yang luar biasa yang membahagiakan kita, orang-orang bukan orang Israel, yang tidak termasuk umat pilihan Allah secara lahiriah, bahwa dimanapun, dari suku bangsa manapun, apapun status sosial saudara, kalau engkau sungguh-sungguh merendahkan diri, mencari Tuhan, lakukan kehendak Tuhan, maka engkau berkenan kepadanya. Katakan amin. Sorga bukan hanya milik orang-orang tertentu, tapi sorga disediakan bagi orang yang siapapun dia, yang sungguh-sungguh merendahkan diri dan mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengamalkan kebenaran, maka akan berkenan kepada Tuhan. Tuhan memang datang untuk menyelamatkan semua manusia, tetapi bukan semua manusia diselamatkan. Hanya orang yang sungguh-sungguh menerima Dia, percaya kepada Dia, mereka menerima kasih karunia, mereka diselamatkan dan menjadi anak-anak Allah. Katakan amin. Lanjut di PowerPoint-nya.
Semakin besar pengenalan kita akan Kristus, semakin dalam penyembahan yang kita persembahkan. Ini prinsip, saudara, kebenaran. Pengenalan itu penting, kita lewat firman, pengetahuan, lewat khotbah, kesaksian itu meneguhkan dan sebagainya. Dari semua itu membawa penyembahan kita, membawa kita untuk bisa menyembah Tuhan. Dalamnya penyembahan kita itu karena kita mau mengenal Tuhan. Ya. Efesus pasal 1 ayat yang ke-17, 18. Efesus 1 ayat 17 boleh tampilkan bagaimana doa Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan wahyu. Dan untuk apa? Untuk mengenal Dia dengan benar. Kita harus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan ketika kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar, penyembahan saudara, di dalam penyembahan ada pengagungan. Engkau akan berkata, Tuhan Engkau dahsyat, Tuhan Engkau maha kuasa, Tuhan Engkau maha tahu, Tuhan Engkau maha kaya. Itu karena pengenalan kita. Jadi pengenalan itu bukan hanya sekedar saudara tahu, tapi engkau bawa dalam penyembahan. Oh ya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Musa sekalipun sudah dipercaya untuk memimpin bangsa Israel, pengenalannya harus ditingkatkan lagi. Dia harus meningkat dalam pengenalan akan Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan? Orang Israel meminta-minta, bersungut-sungut. Mereka katakan, dengan mana yang hambar ini kami sudah bosan. Kami ingin makan daging. Dan apakah Tuhan membiarkan mereka tidak makan daging? Menyiksa mereka? Enggak. Tuhan bilang kepada Musa, aku sudah dengar sungut-sungut dari bangsa Israel. Aku akan memberikan daging kepada mereka. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 7 hari, bukan 10 hari, tapi genap 1 bulan mereka akan makan daging. Saudara, Musa coba mainkan kalkulatornya. Kalau 1 bulan kali 3 juta orang, diperkirakan kira-kira 3 juta orang yang keluar dari Mesir, bangsa Israel yang keluar dari Mesir, yang ada di padang gurun. Lalu Musa memainkan kalkulatornya, dia mulai hitung, 3 juta orang kali 1, atau taruhlah mungkin kalau keluarga kira-kira 600.000 kepala keluarga. 1 keluarga saja perlu 1 kilo daging 1 hari. 1 hari. Kira-kira berapa ton yang harus disiapkan oleh Musa? Berapa ton? Ayo mainkan kalkulator saudara. 1 keluarga 600 kepala keluarga atau 600 keluarga. 1 keluarga 1 kilogram. Saudara, Natal ini sudah berapa kilo beli? Ada yang 3 kilo, ada yang 4 kilo. 1 kilo daging. Berapa kilo? 600.000 kilo, saudara. Berarti 600 ton. Berapa ekor sapi yang harus dipotong tiap hari? Berapa ratus ekor sapi mau dipotong? Berapa ribu kambing yang harus dipotong? Tiap hari 1 bulan, bukan 1 hari. Musa bilang begini, dapatkah Tuhan menyembeli atau dari binatang atau ditangkap ikan-ikan di laut untuk memberi makan? Aduh, rasanya tidak mungkin. Tuhan tegur dia, pengenalanmu masih dangkal. Ya, memang kau sudah melakukan mujizat-mujizat di Mesir, tapi Tuhan bawa dia. Lalu Tuhan bilang begini, masakan kuasaku tidak sanggup untuk melakukannya. Engkau akan lihat besok. Dan betul, bagaimana caranya Tuhan? Itu urusan Tuhan. Kalau Tuhan berfirman, pasti akan jadi. Katakan amin. Kalau Tuhan berjanji, pasti akan digenapi. Pengenalan Musa waktu itu naik level, saudara. Iya ya.
Jadi jangan batasi Tuhan. Lewat Musa kita belajar, jangan batasi Tuhan dengan kalkulator saudara. Oh, tidak mungkin saya punya keuangan, tidak mungkin. Tapi percayai, Tuhan sanggup untuk menolong saudara. Tuhan sanggup untuk memberkati saudara. Ya. Itu penyembahan membawa kita, atau pengenalan akan Tuhan membawa kepada penyembahan. Oh, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Ya. Di situ Musa melihat satu kata kunci yang Tuhan berikan, masakan kuasaku tidak sanggup untuk melakukannya, atau kurang untuk melakukannya. Jadi kuasa Tuhan selalu cukup apapun persoalan saudara. Tahun 2026 nanti, tantangan pergumulan kita hadapi, kita percaya Tuhan sanggup untuk menolong dan memberkati kita. Katakan amin. Pengetahuan akan firman Tuhan akan membawa saudara kepada penyembahan yang lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Itu bukan lagu yang hanya asal dibuat, tapi itu satu ungkapan hati untuk mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita mengenal Tuhan. Kita sudah mengenal Tuhan sepanjang 2025 ini. Masuk 2026, Tuhan ingin menunjukkan dirinya sebagai Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, dan tidak ada rencananya yang mustahil, yang gagal, saudara. Yang kembali ke PowerPoint tadi, ketiga, sekarang yang ketiga. Atau kita selesaikan tuh. Datang dan hampirilah Kristus bukan karena kebutuhan. Nah ini. Bukan nanti butuh baru cari Tuhan. Bukan karena nanti sudah divonis, sudah stadium 4 baru mau cari Tuhan. Tapi selagi engkau sehat, tetaplah cari Tuhan. Sehingga ketika engkau menghadapi saat-saat yang pergumulan-pergumulan, maka ada anugerah kasih karunia yang Tuhan sediakan. Tetapi karena hormat dan kekaguman, kita mengagumi Tuhan, melihat karyanya yang luar biasa. Yang terakhir, yang ketiga, memberi persembahan yang terbaik. Ya, kita belajar bersama-sama dari para Majus ini. Mereka memberi persembahan yang terbaik. Ya, dalam ayatnya yang ke 11 itu, maka masuklah mereka dan menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Jadi mereka itu datang itu sebenarnya konvoi. Karena untuk menempuh perjalanan yang begitu jauh, mereka tidak hanya 3 orang, saudara. Ya, tapi dari jenis persembahannya 3 jenis, tapi bukan 3 orang. Mereka satu kafilah. Zaman dulu begitu, saudara. Kayak saudagar-saudagar atau pedagang-pedagang itu kafilah. Karena mereka mencegah untuk jangan sampai mereka dicegat di jalan, dirampok. Ya. Dan ini adalah perwakilan dari negara-negara di timur yang akan membawa upeti kepada Raja Agung. Karena mereka pernah mendapatkan satu berita tentang orang atau Raja Agung yang pernah ada di Israel. Ada 2, yaitu Raja Daud dan Salomo. Dan saudara kalau baca dalam kitab 1 Raja-Raja, kitab Tawarik, maka saudara kita akan dapatkan di sana bagaimana orang-orang dari segala bangsa membawa upeti. Nah, dalam hal ini para Majus ini bukan hanya menyembah, tapi mereka membawa persembahan, mempersembahkan yang terbaik, yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Ya. Emas berbicara tentang kekayaan. Ya. Kekayaan, mewakili orang-orang kaya yang ada di timur. Jadi saya coba berhitung, saudara, menghitung-hitung secara secara logika bahwa
pastilah persembahan emas ini bukan emas-emas hanya asal emas hiasan atau emas aksesoris kita, anting-anting, gelang dan lain sebagainya. Tapi ini adalah persembahan raja-raja dari timur. Ya, memang mungkin semampunya mereka bisa bawa. Tapi ini sebagai istilahnya panjar, ya. Panjar. Kalau dia jadi raja agung, kami sudah datang bawa persembahan lebih dahulu. Artinya waktu dia kemudian jadi raja agung, maka mereka sudah mengikat perjanjian dengan dia dengan jalan apa? Membawa persembahan. Dan kalau konteksnya seperti itu, pastilah persembahan emas mereka bukan 1-2 gram, tapi berkilo-kilo, saudara. Batangan-batangan. Ya. Dan itulah yang membuat Yusuf dan Maria, Yusuf yang adalah tukang kayu, itu bisa pergi ke Mesir. Karena sesudah ayat ini, Maria dan Yusuf harus pergi ke Mesir, mengungsi di Mesir. Jadi dengan kata lain, mereka memberikan persembahan yang terbaik, yang berharga, yang bernilai, sehingga kemudian Yusuf dan Maria dan bayi Yesus itu dapat hidup layak, ya. Mereka tidak kekurangan sesuatu, ya. Kalau cuma 1 kilo saja sekarang sudah 2 M, saudara. Ya, 1 kilogram emas sudah 2 M. Ya. Kalau saudara ada 2 M sekarang, bukan hanya bisa ke Jakarta, tapi bisa keliling dunia, betul kan? Iya, saudara. Ya, saudara bisa gunakan itu sebagai modal usaha. Dan kalau saudara mungkin pergi, Tuhan izinkan pergi dalam perjalanan tur ke Israel, ziarah ke sana, maka saudara pasti akan lewat Mesir atau lewat Yordania berakhir di Mesir. Saudara akan ketemukan bahwa di Mesir itu ada monumen atau ada daerah yang pernah diyakini sebagai tempat tinggal daripada Yusuf dan Maria, dan di situ Yusuf itu menjadi pengusaha kayu. Ya. Nanti sesudah Herodes mati baru ada firman lagi. Tapi mereka sempat berusaha buka furniture. Ada Pak Jimmy di sini. Kalau Pak yang biasa bikin furniture. Ya. Itu saudara, ya. Jadi apa yang diterima dari para Majus ini itu menjadi Tuhan menyediakan untuk mereka bisa ke Mesir dan berdagang sana kembali lagi. Tadinya mereka mau ke Bethlehem, tapi karena Arkelaus anak dari Herodes yang kemudian jadi raja, mereka akhirnya ke Nazaret. Jadi ternyata Nazaret itu tempat yang rahasia di mana Herodes tidak bisa mencari dia. Ya. Makanya Yesus disebut bukan Yesus dari Bethlehem, tapi Yesus orang Nazaret. Ada semacam terselubung namanya. Kalau dari Bethlehem orang kenal Mesias, tapi kalau dari Nazaret, ya, diragukan. Tidak ada. Nathanael berkata, adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya. Tersembunyi, padahal memang Yesus orang Bethlehem, tapi dia besar di Nazaret dan orang menjuluki dia, memberi nama dia Yesus dari Nazaret. Karena ada banyak nama Yesus waktu itu, tapi hanya satu-satunya Yesus yang adalah Mesias, Yesus dari Nazaret. Nah, menunjukkan, mari kita kembali ke PowerPoint-nya, apa yang kita belajar. Mereka yang benar-benar memiliki hati menyembah takkan menahan untuk memberi. Ya, untuk memberi. Ya, puji Tuhan lah, gereja kita bisa memberi sedikit demi sedikit untuk pembangunan gereja-gereja GBI. Ada beberapa tempat kita ada bantu sedikit, saudara. Ya, kita belajar untuk memberi. Kemudian lanjut, terakhir, kasih selalu menuntut kita memberi, bukan menahan sesuatu. Saya tanya, saudara mau diberkati? Amin, amin. Alkitab berkata, terlebih berkat menerima daripada memberi. Betul? Alkitab mengatakan terlebih berkat, lebih diberkati yang memberi daripada yang menerima. Kalau saudara menerima senang enggak? Senang enggak? Sesaat.
Baju baru. Tapi kalau kotor kena noda, sudah habis dia punya. Tapi kalau memberi itu membekas di hati kita. Ya, kita ada rasa puas, terima kasih Tuhan, izinkan saya bisa membagi sesuatu. Nilai itu yang kemudian itu berharga di mata Tuhan. Itu berkat, terlebih berkat memberi daripada menerima. Dan para majus ini melakukannya. Menyembah dan kemudian memberikan sesuatu. Persembahan terbaik bukan sekedar materi, tapi hidup yang dipersembahkan penuh kepada Tuhan. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma pasal 12, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadanya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi pertama-tama kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Katakan amin. Makanya WL belum waktunya persembahan dijalankan, sudah berdoa, kami mau mempersembahkan Tuhan sesuatu yang terbaik kepadamu, yaitu hidup kami. Bukan berarti semua bawa kolektor hari waktu doa pembukaan, bukan. Tapi ini hidup kita, kita bawa Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami persembahkan kepadamu. Tetapi sesudah itu Tuhan mengajar kita untuk belajar untuk memberi. Tuhan paling gak suka, bahkan Alkitab mengatakan bahwa orang kikir itu salah satu daftarnya orang kikir. Kalau orang Manado bilang koncudu, itu gak ada dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena dasar keselamatan adalah kasih. Kasih adalah memberi. Yesus adalah pemberian yang terbaik. Ya. Bahkan dia siapkan untuk memberi lebih lagi. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, melainkan telah menyerahkannya bagi kita. Yang paling berharga Tuhan sudah berikan bagi kita. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi percayalah, ketika kita memberi, melakukan pemberian-pemberian kita itu berharga di mata Tuhan. Kalau saudara digerakkan untuk memberi kepada orang-orang yang susah, silakan saudara. Beri dengan tangan kanan, tangan kiri tidak perlu ketahui, ya kan? Tidak usah cerita, oh kita kok yang kasih pada orang itu, tidak usah. Kalau memberi untuk orang susah seperti itu, menolong, karena mereka kan tidak bisa balas. Coba saudara memberi kepada orang yang kaya, orang yang mampu, tahun depan dia balas, ya kan? Ya dia balas, sehingga pemberian saudara tidak berarti. Tapi kalau orang yang susah dia tidak bisa balas, sehingga kemudian yang balas itu Tuhan. Itu maksudnya, Tuhan yang balas. Ya. Kiranya Tuhan memberkati kita pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian itu. Hai mari berhimpun. Karena ini Natal saudara ya. Jadi kita menyembah Dia, kita membawa persembahan-persembahan. Sebentar persembahan seperti diumumkan di WA Group tidak dijalankan, tapi saudara bawa ke depan sebagai bentuk persembahan palungan ya. Palungan yang kayaknya disediakan amplop juga sebagai persembahan akhir tahun ya. Akhir tahun kita. Kalau nanti minggu depan juga masih ada kesempatan sampai tanggal 31 sudah berikan persembahan syukur akhir tahun. Mari kita nyanyikan pujian. Hai mari berhimpun dan bersukari, iya hai mari semua ke yang lahir Raja bala surga, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji
Sang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Mari luangkan waktu bersyukur kepada-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami muliakan nama-Mu. Biarlah kami Tuhan boleh mengutamakan Kristus dalam hidup kami. Di momen hari Natal ini, kami belajar untuk kami bertekun mencari Engkau, bersekutu dengan Engkau lewat pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Kami menyembah Engkau dengan hati yang kami memiliki kerendahan hati untuk menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Bukan sebagai rutinitas, tapi sebagai suatu ungkapan hati kami bahwa kami mengasihi Engkau karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Bahkan kami memberikan persembahan yang pertama-tama kami memberikan hidup kami, tapi lebih lagi itu kami memberikan persembahan. Apa yang kami dapat berikan, yang Tuhan sudah berikan kepada kami boleh bawa kepada-Mu Tuhan, untuk mempersembahkan. Kami boleh menolong orang-orang yang susah. Kami boleh Tuhan melakukan pelayanan-pelayanan diakonia. Kami boleh memberkati pekerjaan-pekerjaan-Mu, misi, pembangunan gereja dan lain sebagainya. Biar kami belajar untuk memberi Tuhan, memberi. Karena firman-Mu berkata terlebih berkat memberi daripada menerima. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Biar kebenaran ini termeterai dalam hidup kami. Kami boleh bertumbuh berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Puji Tuhan, sekali kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Di momen hari Natal ini kembali kita mendapatkan rema lewat kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah jadi saluran berkat buat kita jemaat Tuhan, menyampaikan firman Tuhan yang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat. Saya percaya pengurapan yang baru, hikmat yang dari surga terus berlimpah-limpah buat Bapak Gembala, istri, anak-anak cucu diberkati oleh Tuhan. Dan kita siapkan persembahan. Ibu Gembala akan tuntun kita dalam doa persembahan. Kita akan bawa persembahan. Saya undang semua bangkit berdiri. Mari amplop yang sudah dibagikan tadi kita angkat di hadapan Tuhan. Kita memberi tanda syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat mengasihi kita. Anaknya yang tunggal saja diberikan, terlebih segala sesuatu yang kita butuhkan.
Bapa, ini hidup kami. Kami bersyukur kami boleh merayakan Natal 25 Desember tahun 2025. Ini tidak seberapa ya Tuhan, tapi yang terutama kami beri hati kami, hidup kami Tuhan. Dan tanda kasih kami mempersembahkan apa yang ada pada kami Tuhan. Dan kami percaya Kau sanggup melipat gandakan apa yang masih ada di tangan kami. Dan Kau buat berhasil beruntung segala rencana, segala pekerjaan usaha yang kami lakukan, kerjakan anak-anak cucu kami Tuhan. Studi mereka, pekerjaan mereka dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dengan penuh syukur dan sukacita kami bawa persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Iya, bawa ke depan dengan bergilir dan kita angkat satu pujian. Inilah yang kupunya, ku tak membawa apapun juga. Silakan duduk. Saat ku kembali ke surga, Inilah yang kupunya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku tujuan, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. inilah yang kupunya Tuhan. Yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kita tetap nyanyikan pujian ini. Dan saya mengundang pengerja untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Dalam roh dan kebenaran Semua pengerja maju ke depan. Kita akan nyanyi. dalam roh dan Kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, inilah pengerja-pengerja kami satu tim. Tidak mungkin gembala semua akan melakukannya, tapi ditopang dengan pengerja yang luar biasa. Mereka setia, mereka taat untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Mungkin ada kekurangan sana sini, tapi yang pasti mereka tetap mau solid untuk melayani Tuhan lewat apa yang mereka punya. Dan berikut mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau komitmen dan rindu untuk melayani. Pak Jimmy Runtuh, mari maju. Pak Jimmy ini aset GBI Beton. Kalau AC listrik cepat sekali ya untuk bergerak. Dan juga bagian sound yang di belakang. Nyanyi apa tadi? Bila ku renungkan kasih Tuhan. Lagu wajib.
bila melayani Tuhan. Sekali lagi bila melayani Tuhan. Bila melayani Tuhanku. Ya, terima kasih untuk pujian, untuk kesetiaan, ketaatan di dalam semua bidang, baik di sekolah minggu, kreatif ministry, tim PW, diaken, pendoa, semuanya. Saya percaya tahun 2026 lebih setia lagi dengan Tuhan, dan ada jemaat-jemaat baru yang rindu untuk melayani. Sebagai pengumuman, di belakang ada nasija, dan itu Sesieni yang membuat. Beliau kesaksiannya sempat stroke, tapi Tuhan jamah pulihkan dan sudah mulai sehat dan mulai berjualan. Saya bilang iya bolehlah. Jadi siapa yang mau beli, ada enggak banyak yang sudah di list Pak Niki dengan Ibu Fitri ya. Beli 2 dan masih ada, enggak sampai 10 itu. Kemudian berikutnya tanggal 27. Iya, tanggal 27 ada undangan di keluarga Kaeng Punjanan, Ibu Odi. Alamat Blok D, Distrik M, untuk anak-anak. Untuk anak-anak sekolah minggu diundang di Distrik M jam 4 tanggal 27 hari Sabtu. Ya, ada teman kita ulang tahun 1 tahun dan akan ada ibadah anak-anak di Distrik M jam 4. Iya, jam 4 sore. Dan tanggal 28 hari Minggu kita cuma 1 kali ibadah. Semua diundang. Selesai ibadah ada ucapan syukur dari kami keluarga. Jadi semua jemaat diundang untuk tanggal 28 jam 10 pagi ibadah seperti biasa. Kemudian tanggal 31 ibadah cuma 1 kali ya, jam 7 malam. Dan juga tanggal 1 kali ibadah jam 10 disertai dengan perjamuan kudus dan pengurapan minyak. Kiranya demikian pengumuman, dan nanti akan diulangi lagi di WA Group. Mari kita mau berdiri, kita akan tutup ibadah. Cari suami, cari istri, cari anak. Ayo anak-anak cari orang tuamu, biar keluar dari kursi, kita buat lingkaran di mana aja. Ayo anak-anak yang di depan boleh cari pasangannya. Mari di momen Natal seperti tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kalau ada keluarga-keluarga yang kurang harmonis, hubungan antara suami, istri atau anak atau orang tua, mari kita minta Tuhan hadir untuk memulihkan mungkin usaha kita, mungkin juga kesehatan kita, atau apapun yang menjadi pergumulanmu. Hari ini kita ada di hadapan Tuhan. Biar itu bukan hanya sekedar tema, tapi sungguh akan menjadi kenyataan. Segala pujian, hormat serta syukur, karena selamanya bagi
kami keluarga sepakat bergandengan tangan di hadapan-Mu. Biar tema ini bukan sekedar tema di tahun 2025, tapi sungguh Tuhan hadir dalam setiap keluarga rumah tangga kami. Dan apa yang menjadi pergumulan keluarga-keluarga yang ada di GBI Betani Tonsea, kami angkat di hadapan hadirat-Mu. Mungkin ada hubungan yang rusak, relasi yang rusak. Engkau datang untuk menyelamatkan, memulihkan, menyembuhkan, melepaskan yang terikat, dan juga menolong Tuhan. Mari Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Biar kado Natal sungguh dirasakan di tengah-tengah keluarga kami. Ekonomi kami Tuhan, ada yang bergumul dengan ekonomi, usaha, pekerjaan, bisnis. Kami melepaskan roh kehidupan, keberhasilan, keberuntungan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Genapi janji firman-Mu. Kau akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berlimpah-limpah. Kalau ada yang bergumul dengan kesehatan, sakit, penyakit, saat ini Engkau hadir di tengah keluarga kami. Jamah Tuhan, jamah dan jadilah sembuh. Jadi sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Jadi sembuh yang sakit dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Bahkan juga dari keluarga Tuhan, iparnya Stephen, Engkau akan menolong yang saat ini di rumah sakit Malala yang mau dioperasi Tuhan. Kau jamah pulihkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu Flo juga Tuhan, semakin hari semakin pulih, kuat, sehat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan akan memberkati keluarga. Tuhan memberkati setiap pribadi dan keluarga, dan akan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi saksi ya bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami satukan hati kami membawa keluarga kami yang belum diselamatkan. Engkau jamah pulihkan mereka, biar Yesus lahir dalam kehidupan mereka dan mereka mempersembahkan hidupnya kepadamu, menyelamatkan mereka Tuhan. Bukan hanya kami, satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Kami bersyukur untuk Natal 2025. Kami yakin dan percaya 2026 ada terobosan, ada sesuatu yang baru, ada banyak kesaksian-kesaksian. Kami melihat karya tangan Tuhan yang dahsyat luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami boleh menceritakan kepada orang lain. Berkati Sulawesi Utara, Minahasa Utara, dan seluruh Indonesia yang merayakan Natal hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau pulang. Jaga, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Mari saudaraku yang diberkati Tuhan, buka hatimu, buka tanganmu. Jangan tertunduk malu lagi. Kalau doamu belum dijawab, tetap tekun dan setia. Terimalah kasih karunia anugerah dari Allah Bapa, pertolongan Yesus Kristus yang begitu ajaib, yang membawa engkau, memampukan engkau menginjakkan kaki di bukit-bukit kemenangan, dan oleh kekuatan Allah Roh Kudus engkau mampu dibawa dalam terobosan-terobosan yang baru di tahun 2026. Kita terima berkat Tuhan dengan penuh syukur di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat merayakan Natal tahun baru. Iya.